Alexander-Arnold cedera diragukan main ketika berhadapan dengan Tottenham. Bek Liverpool yakni Trent Alexander-Arnold tak bisa menuntaskan laga melawan Bournemouth karena cedera. Ia pun kemudian diragukan bisa main di leg kedua semifinal Carabao Cup. Manajer Liverpool yakni Arne Slot belum bisa memastikan seberapa parah cedera dari TAA. Namun ia tak yakin bahwa Trent Alexander-Arnold bisa dimainkan saat Liverpool bertemu dengan Tottenham Hotspur. Tanpa diminta, Liverpool mau stay humble. Liverpool mempertegas dominasinya di Liga Inggris musim ini lewat kemenangan atas Bournemouth. Dan Mo Salah mengaku posisi dan situasi Liverpool saat ini mulai membuat persaingan gelar terasa berbeda dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya. Meski demikian, Salah juga menyadari keadaan bisa berubah seketika kapan saja. Tapi sekali lagi, seperti yang sudah saya katakan, kami harus tetap rendah hati dan menjalani pertandingan satu demi satu, ujar dari Mo Salah. Tangan dingin David Moyes bangkitkan Everton. Tangan dingin dari David Moyes mampu membangkitkan Everton. The Toffees mampu meraih 3 kemenangan secara beruntun di bawah asuhan dari Moyes. Tangan dingin dari Moyes mampu membangkitkan Everton yang sempat 5 laga tak menang sebelum Sendes kemudian dipecat. Dan Everton kini perlahan menjauh dari zona degradasi. Mereka kini berada di urutan ke-16 dengan koleksi 26 poin. Dan mereka unggul 9 poin dari The Foxes yang berada di zona degradasi. PSG jadi satu-satunya yang belum terkalahkan di 5 liga top Eropa dengan 15 kemenangan dan juga 5 kali seri tanpa satu pun kekalahan. PSG menjadi satu-satunya tim di 5 liga top Eropa yang belum terkalahkan di kancah liga domestik. Sampai dengan akhir Januari yang lalu, catatan itu sempat dipegang oleh PSG bersama dengan Juventus. Tetapi klub asal Italia kemudian menelan kekalahan perdana setelah tunduk 1-2 di markas Napoli. Madrid ditunggu Manchester City, Rudiger malah cedera. Real Madrid tak hanya pulang dengan kekalahan dari markas Espanyol, Madrid juga mendapatkan kabar buruk menyusul cedera yang dialami oleh Antonio Rudiger. Madrid mengonfirmasi cedera paha kanan milik Rudiger, dan menurut laporan yang beredar di Spanyol, cedera hamstring ini membuat Rudiger akan absen setidaknya hingga 3 pekan ke depan. Rudiger juga akan absen ketika Madrid menghadapi Manchester City di laga playoff babak 16 besar Liga Champions. Madrid akan bertandang ke Etihad Stadium di leg pertama di tanggal 12 Februari nanti, sebelum gantian jadi tuan rumah di leg kedua di tanggal 20 Februari. Antony langsung menangi penghargaan MVP dalam debutnya di Real Betis. Pemain pinjaman MU yakni Antony memulai perjalanan barunya di Real Betis dengan penampilan impresif dalam laga La Liga ketika berhadapan dengan Athletic Bilbao. Pemainnya sebelumnya mengalami kesulitan di MU tersebut, menunjukkan performa yang cukup baik dan bahkan ia meraih penghargaan MVP. Melalui unggahan di media sosialnya, pemain berusia 24 tahun itu menunjukkan rasa gembiranya atas penghargaan tersebut dan menyatakan harapannya untuk terus mencatatkan performa yang lebih baik. Barcelona cuma bisa menang tipis. Raksasa Katalan Barcelona hanya bisa menang tipis atas Deportivo Alaves di laga pekan ke-22. Satu-satunya gol dicetakkan oleh Robert Lewandowski. Hasil ini membuat Barcelona mengemaskan 45 poin dan kini berada di urutan ketiga klasemen sementara. Lewandowski sudah 30 gol. Gol tunggal dari Robert Lewandowski menentukan kemenangan dari Barcelona atas Deportivo Alaves, dan Lewandowski menuju musim terbaiknya di klub tersebut. Golnya ke gawang Alaves menandai gol ke-18 Lewandowski di Liga Spanyol musim ini, atau 30 gol di semua kompetisi bersama Barcelona. Dengan demikian, Robert Lewandowski sudah dekat untuk bisa melampaui musim tersuburnya bersama Barcelona. Musim paling produktif Lewandowski adalah ketika mengemaskan 33 gol dalam 46 penampilannya di Barcelona di musim 2022-2023. AC Milan gak jadi kalahkan Inter Milan. AC Milan harus kehilangan kemenangan yang sudah di depan mata ketika tim rival Inter Milan mencetakkan gol di injury time. Rossoneri padahal unggul lebih dahulu lewat aksi dari Tijani Reinders di menit ke-45, dan Inter baru bisa menyamakan kedudukan lewat gol dari Steven De Vrij di menit ke-90 plus 3. Tambahan 1 poin membuat Inter berada di urutan kedua dengan koleksi 51 poin, sedangkan Milan masih di urutan ke-8 dengan koleksi 35 poin. Arsenal ngabuk dan Manchester City diobok-obok.
Arsenal tampil meyakinkan untuk bisa menggulung tim tamu Manchester City dengan skor telak 5-1. Kali ini Arsenal sempat unggul lebih dahulu lewat gol dari Martin Odegaard di menit yang kedua, dan Man City lantas menyamakan kedudukan lewat gol dari Haaland di menit ke-55. Namun sayangnya Arsenal kemudian mencetakkan 4 gol tambahan lewat gol dari Thomas Partey, Mirs Lewis, Kai Havertz, dan juga Ethan Nwaneri. Kemenangan ini menjaga posisi Arsenal berada di urutan kedua klasemen. Arsenal mengekor Liverpool dengan selisih 6 poin, sementara Man City tertahan di urutan yang keempat. Man City langganan dibantai tim lawan jadi titik rendah karir dari Guardiola. Karir kepelatihan dari Guardiola menyentuh titik terendah usai Manchester City dibantai oleh Arsenal. Faktanya musim ini mereka sudah 4 kali tumbang dengan kebobolan 4 gol atau lebih. Selama berkarir sebagai pelatih, Guardiola belum pernah mengalami kekalahan telak sebanyak itu dalam satu musim. Eksperimen Ruben Amorim gagal. Ketika MU mulai terlihat bangkit dari keterpurukan, mereka justru kembali terjerumus ke dalam kekalahan mengecewakan di kandang sendiri. Tim asuhan dari Ruben Amorim harus menyerah 0-2 dari Crystal Palace dalam laga lanjutan Liga Inggris. Harapan itu pupus setelah Jean Philippe Mateta mencetakkan 2 gol di babak kedua dan memastikan kekalahan ke-7 setan merah di kandang musim ini. Kali ini Amorim mencoba bereksperimen lebih jauh dengan menempatkan Mainoo sebagai ujung tombak, sementara Rasmus Højlund dan juga Joshua Zirkzee dicadangkan, dan sayangnya eksperimen tersebut malah gagal total. Lisandro Martinez cedera serius terancam absen lama. Tidak cuma dikalahkan oleh Crystal Palace, Manchester United juga mendapatkan kabar buruk yang lain. Bek mereka yakni Lisandro Martinez terancam absen lebih lama karena cedera lutut. Ada kemungkinan ligamen Lisandro mengalami kerusakan dan berpotensi membuatnya absen lebih panjang. Sebab cedera dari ACL membutuhkan waktu pemulihan 9 hingga 12 bulan ke depan. Tottenham Hotspur resmikan rekrutan pertamanya. Tottenham sudah mengamankan rekrutan pertamanya di bursa kali ini. Mereka resmi mendatangkan Kevin Danso dengan status pinjaman dari RC Lens. Mereka mengalahkan Wolverhampton yang juga menginginkan sang pemain. Transfer back 26 tahun tersebut merupakan yang pertama pasca mereka agak sulit mengamankan Mathys Tel dari Bayern Munchen dan juga Fikayo Tomori dari AC Milan di bursa transfer musim dingin. Kedatangan Danso bakal membuat lini pertahanan sedikit terobati pasca cederanya dari Christian Romero dan juga Radu Dragusin. Manchester United resmi umumkan kedatangan Patrick Dorgu. Manchester United resmi mengumumkan kedatangan dari Patrick Dorgu dari Lecce yang dibeli dengan harga mencapai 30 juta euro. United mengontrak sang bek sampai 5 tahun ke depan dan ada opsi tambahan selama 1 tahun, dan ia pun resmi menjadi rekrutan pertama MU di era Ruben Amorim. Dorgu sendiri pun langsung semringah setelah diresmikan sebagai pemain baru dari Manchester United. Ia mengaku sangat bangga bisa jadi bagian dari skuad setan merah. West Ham sepakat datangkan Evan Ferguson. West Ham United telah mencapai kesepakatan dengan Brighton untuk bisa meminjam striker mereka yakni Evan Ferguson hingga akhir musim. Ferguson dijadwalkan akan segera terbang ke London untuk bisa menjalani tes medis. Jika semua berjalan lancar, ia akan bereuni dengan Graham Potter, pelatih yang memberinya debut sewaktu ia masih di Brighton. Daniel Maldini resmi gabung Atalanta. Daniel Maldini selesaikan proses transfer dari AC Monza menuju Atalanta dengan harga mencapai 13 juta euro dan setengah biaya penjualan akan diserahkan kepada AC Milan. Daniel Maldini akhirnya resmi menandatangani kontrak bersama Atalanta setelah sebelumnya dia menjalani seksi pemeriksaan medis di klinik La Madonia dan kontraknya sendiri berlaku hingga tahun 2029. Venezia ingin datangkan Mario Balotelli. Kapten timnas Indonesia JCS bakal mempunyai sekutu yang baru untuk bisa menghindari diri dari degradasi setelah Venezia kini mendatangkan Mario Balotelli. Menurut laporan dari Sky Sport Italia, Venezia bakal mendatangkan mantan bintang timnas Italia Mario Balotelli pada deadline dari bursa transfer kali ini. Venezia disebut-sebut siap menyambut Balotelli di Stadion Pinso dalam waktu yang dekat.
Alvaro Morata resmi gabung dengan Galatasaray. Alvaro Morata telah berganti klub di penghujung bursa transfer musim dingin. Striker yang kini berusia 32 tahun tersebut kini memperkuat Galatasaray. Pemain asal Spanyol itu pindah ke Galatasaray dengan status pinjaman sampai Januari 2026 dan ada opsi untuk bisa menjadikan transfer permanen pada 15 Januari 2026 dengan biaya mencapai 8 juta euro. Arsenal dan MU buka kontak dengan Munchen untuk Mathys Tel. Arsenal dan MU berpacu jelang penutupan bursa transfer. Keduanya membuka kontak dengan Bayern Munchen untuk bisa mendatangkan Mathys Tel. Jurnalis spesialis transfer yakni Fabrizio Romano menyebut baik Arsenal maupun MU sama-sama berpeluang mendapatkan Mathys Tel. Kebetulan pemain asal Prancis itu mengidolakan Cristiano Ronaldo dan juga Thierry Henry. Persaingan Arsenal versus MU untuk Mathys Tel diperkirakan akan segera bereskalasi dalam hari ini. MU resmi pinjamkan Rashford ke Aston Villa. Sangka masa depan dari Rashford akhirnya selesai juga. MU resmi mengumumkan meminjamkan Rashford menuju Aston Villa hingga akhir musim. Pemain internasional Inggris tersebut didatangkan Aston Villa untuk menggantikan peran dari John Duran yang memilih hijrah menuju Arab Saudi. Sky Sport melaporkan bahwa The Villains akan menanggung paling tidak 75% gaji dari Rashford. Disebutkan pula kesepakatan peminjaman ini disertai dengan opsi pembelian secara permanen.